Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Kamal, saya kelas 7D. Saya akan menjelaskan tentang materi dari semester 1 sampai semester 2. Semester 1 tentang ruang dan waktu. Ruang adalah tempat keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal dan melakukan aktivitas. Jenis-jenis ruang, contohnya kamar mandi, ruang tamu, dapur, kamar tidur, taman, dan lain-lain. Waktu adalah seluruh rangkaian saat proses, perbuatan, dan keadaan berada atau berlangsung. Hubungan antara ruang dan waktu, contohnya, ruang adalah tempat di mana suatu peristiwa berlangsung, sementara waktu adalah ukuran massa untuk menentukan kapan suatu peristiwa terjadi. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi atau terpenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup. Macam-macam kebutuhan yaitu tingkat kepentingan, waktu pemenuhan, sifat, subjek. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup. Contohnya makanan, minuman, dan lain-lain. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan atau pelengkap yang pemenuhannya dapat ditunda. Contohnya pendidikan, kendaraan, TV, dan lain-lain. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan munculnya setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi yang tergolong mahal, contohnya mobil, rumah mewah, HP, perhiasan, dan lain-lain. Kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang sangat penting dan mendesak untuk segera dipenuhi sekarang juga. Kebutuhan yang akan datang, kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dan segera ditunda, kebutuhan mendesak atau sekarang. Contohnya, buku, alat tulis bagi orang pelajar, obat bagi orang sakit, makan, minum, dan berpakaian, dan lain-lain. Kebutuhan yang akan datang, contohnya asuransi, investasi, dana darurat, dan pendidikan. Kebutuhan berdasarkan sifat yaitu jasmani dan rohani. Contoh kebutuhan jasmani yaitu makan, minum, tidur, dan berolahraga. Contoh kebutuhan rohani yaitu penghargaan, prestasi, hiburan, dan kegiatan keagamaan. Alat pemenuhan kebutuhan terdiri dari barang dan jasa. Barang adalah suatu benda yang terwujud, contohnya makanan, minuman, pakaian, buku tulis, rumah, dan lain-lain. Jasa adalah sesuatu yang tidak terwujud, misalnya jasa kedua orang tua kita, jasa guru, dokter, dan lain-lain. Alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan kelangkaannya. 1. Benda ekonomi. 2. Benda bebas. Benda ekonomi terdiri dari benda ekonomi yang disediakan alam, contohnya tanah, hewan, tumbuhan. Dan benda ekonomi yang diproduksi manusia, contohnya pakaian, rumah, laptop, dan lain-lain. Benda bebas, benda yang mendapatkannya tidak diperlukan pengorbanan karena tersedia dalam jumlah yang sangat banyak. Contoh angin, udara, sinar matahari. Alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan benda lain. 1. Benda pengganti. Benda yang dapat menggantikan fungsi lainnya, contoh kayu bakar menggantikan tanah, roti menggantikan nasi, pensil menggantikan pulpen, dan lain-lain.
2. Benda pelengkap, benda yang dapat saling melengkapi. Contohnya, mobil dengan bensin, kopi dengan gula, dan lain-lain. Alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya. Benda produksi, benda yang dapat menghasilkan benda lain. Contoh kayu untuk membuat beragam furnitur dan lain-lain. Benda konsumsi, benda yang dapat langsung memenuhi kebutuhan. Contoh makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya. Barang mentah, barang yang dapat diolah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, padi diolah menjadi beras, kayu diolah menjadi meja, dan lain-lain. Barang setengah jadi, barang yang memerlukan proses lebih lanjut agar menjadi barang jadi untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, mie instan diproses menjadi mie santap, dan lain-lain. Barang jadi, barang yang sudah siap langsung dapat digunakan. Contohnya, nasi, roti, pakaian, sepatu, dan lain-lain. Kelangkaan adalah suatu keadaan di mana suatu barang dan jasa semakin sulit untuk didapatkan. Kelangkaan terjadi karena ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dan sumber daya yang tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Cara mengatasi kelangkaan yaitu menghemat penggunaan sumber daya alam, memelihara kelestarian alam, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Barang-barang yang sering langka di pasar, contohnya bahan bakar minyak, beras, masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Kegiatan ekonomi, faktor-faktor produksi, tanah dan gedung kantor PT Nestle, saham atau surat berharga, tenaga kerja karyawan PT Nestle, skill keterampilan yang harus dimiliki oleh pengusaha atau wirausaha, tujuan kegiatan produksi, memenuhi kebutuhan, memperoleh keuntungan, mempermudah manusia untuk mencapai kemakmuran. Kegiatan ekonomi distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Jenis kegiatan produksi barang hasil jasa berdasarkan jenis lapangan produksi ekstraktif, agraris, industri barang. Tujuan distribusi mempercepat dan mempermudah sampainya barang, mempermudah penyaluran, menyebarkan produk, memperoleh keuntungan dari jasa distributor. Sistem distribusi. Distribusi langsung merupakan kegiatan penyaluran dari produksi yang disalurkan kepada konsumen langsung tanpa perantara. Contoh, produsen bakso yang menjajakan produk bakso buatannya sendiri kepada konsumen. Distribusi semi langsung merupakan kegiatan menyalurkan barang hasil produksi kepada sebuah konsumen melalui satu toko showroom yang dimiliki perusahaan itu sendiri. Contoh, PT Honda Motor menyalurkan hasil produksinya berupa motor Honda di showroom miliknya. Distribusi tidak langsung adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke pedagang eceran. Selanjutnya, pedagang eceran menjual ke konsumen atau kegiatan menyalurkan barang hasil produksi secara tidak langsung. Contoh, pedagang pakaian membeli pakaian dari perusahaan konveksi lalu dijual kembali kepada konsumen. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau menggunakan barang dan jasa.
perusahaan yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang permintaan atau demand. Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang diminta kepada konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Contohnya, pembeli yang membeli telur di pasar atau di supermarket. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, contohnya harga barang, jumlah pendapatan, penghasilan atau upah, jumlah penduduk, selera, perkiraan pada harga waktu yang akan datang, harga barang lain, hari raya keagamaan. Jenis-jenis permintaan menurut daya beli konsumen. Permintaan efektif, permintaan potensial, permintaan absolut menurut jumlah penduduk, permintaan individual, permintaan pasar. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta atau dibeli dalam berbagai kondisi. Materi penawaran atau supply. Penawaran adalah sejumlah barang yang ditawarkan kepada produsen atau pedagang pada tingkat harga dan waktu tertentu. Contohnya, perusahaan retail sedang menawarkan atau menjual barang dengan memberikan diskon atau POT harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Harga barang dan jasa lain. Biaya produksi, kemajuan teknologi, harga sumber daya, peningkatan jumlah produsen, harga barang dan jasa lain. Jumlah harga barang yang ditawarkan akan bertambah jika harga lain turun. Contohnya, sebuah perusahaan memproduksi dua barang, yaitu sendal dan sepatu. Jika harga sepatu turun dan harga sendal tetap, maka perusahaan akan menambah produksi sendal. Biaya produksi. Jika biaya produksi naik, maka harga barang cenderung naik, sehingga produsen mengurangi jumlah produksinya. Akibat jumlah penawaran akan berkurang. Kemajuan teknologi. Semakin maju teknologi yang digunakan dalam produksi, maka semakin hemat biaya produksi, dan barang yang dihasilkan semakin banyak sehingga penawaran bertambah. Harga sumber daya. Jika harga sumber daya turun sehingga produksi bertambah, maka penawaran akan bertambah. Meningkatnya jumlah produsen. Semakin banyak jumlah produsen, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Harga produsen. Jika produsen memperkirakan harga sumber daya turun, pendapatan masyarakat meningkat, dan harga barang meningkat, maka jumlah penawaran akan meningkat. Materi tentang harga keseimbangan pasar. Pasar adalah tempat di mana penjual dan pembeli saling bertemu untuk melakukan pertukaran antara barang dan jasa. Contoh, pembeli membeli barang di supermarket atau di pasar. Syarat-syarat terjadinya pasar: adanya barang yang diperjualbelikan, adanya penjual dan pembeli bertemu langsung atau tidak, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, adanya media komunikasi. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta atau dibeli dalam berbagai kondisi. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan antara hubungan harga dengan jumlah barang yang ditawarkan atau dijual. Harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Materi
Masyarakat Indonesia pada masa praksara. Masa praksara adalah masa manusia belum mengenal tulisan. Masa praksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada, leka artinya tulisan, yaitu masa tidak ada tulisan. Kegiatan sosial dan ekonomi pada masyarakat praksara. Food gathering, masa berburu dan meramu. Food producing, masa bercocok tanam. Manusia praksara mengembangkan kebudayaannya berupa penggunaan alat-alat kehidupan, mengenal api. Terjadi perubahan dari food gathering ke food producing, dan penggunaan alat dari logam. Kehidupan sosial yaitu hidup dalam penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Ajaran agama Buddha mulai ada di Indonesia pada abad 2 Masehi. Penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Ajaran Buddha di Indonesia mulai ada pada abad 2. Hal ini dibuktikan dengan penemuan arca Buddha di daerah Sempaga, Sulawesi Selatan, dan di daerah Sember ditemukan arca Buddha di Perunggu. Di samping itu ditemukan arca Buddha dari batu daerah Palembang, Kerajaan Mataram kuno atau Sriwijaya. Ada beberapa teori tentang masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kesatria, teori Brahmana, teori arus balik, teori Waisa, teori Sudra. Pengaruh Hindu-Buddha dalam masyarakat Indonesia. Bidang pemerintahan, bidang sosial, bidang agama, bidang kebudayaan, bidang ekonomi. Arca adalah patung yang terutama dibuat dari batu yang dipahat menyerupai bentuk orang atau binatang. Peninggalan sejarah masa Hindu-Buddha lainnya adalah pertunjukan wayang dan upacara keagamaan. Materi kehidupan dan perubahan sosial di Indonesia pada masa Islam. Teori masuknya Islam di Indonesia, yaitu teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia. Penyebaran di Indonesia melalui jalur perdagangan, pendidikan, pernikahan, kesenian. Syarat masuk Islam sangat mudah, hanya dengan membaca 2 kalimat syahadat. Agama Islam tidak mengenal kasta, sehingga manusia mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang istimewa. Proses masuk dan penyebaran agama Islam berjalan dengan damai, tidak ada paksaan. Penyebaran agama Islam tidak menghilangkan kebudayaan setempat. Pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia dalam bidang agama, pendidikan, sosial, dan kebudayaan. Kerajaan atau kesultanan di Indonesia. Samudra Pasai, Malaka, Aceh, Demak, Pajang, Banten, Cirebon, Makassar. Mataram, Ternak, dan Tidore, Banjar. Peninggalan sejarah pada masa Islam di Indonesia. Masjid, keraton, makam, kaligrafi, karya sastra, seni tari, debu, sekaten, dan gerbek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.